Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahu rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Para sesepuh Majelis Ta'lim Ar-Rihlah, semoga Allah muliakan Pak Budi, Pak Supri, Pak Yanto, Pak Sri, Uda Buyung. Nah, ini kelompok sesepuhnya. Dan teman-teman sekalian yang sudah hadir, Mas Dwi, Mas Seno. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Teriring dengan doa, Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala faqiran illa agnaitah, wala dainan illa qadaitahu, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa karidhan, wala nasalahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan biarkan di antara kami yang memiliki dosa kecuali Engkau ampunkan, yang memiliki aib kecuali Engkau tutupi, yang gundah kecuali Engkau singkap kegundahannya, dan yang sakit Engkau sembuhkan, yang fakir Engkau kayakan, yang masih punya hutang segera Engkau bantu melunaskan, dan hajat dari hajat-hajat dunia dan akhirat Engkau berkenan untuk memenuhinya. Teman-teman sekalian, di pertemuan malam hari ini ada pertemuan setelah kita libur 3 kali pertemuan, 3 pekan. Pekan terakhir bersamaan dengan pekan libur di kajian Ar-Rihlah, tapi kami ada kegiatan ke Dieng. Alhamdulillah malam Senin sudah sampai di Bekasi lagi, dan 2 pekan berikutnya, pekan pertama, pekan kedua sudah menjawab insyaallah qadarullah. Sore hari badan kurang bersahabat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi, bermuwajahah, bertatap muka, bermajelis dalam kajian kitab Bulughul Maram di pasal Al-Jami', pasal pelengkap dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu kumpulan hadis-hadis hukum. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang sudah kita baca min kitabil Jami', dari kitab Al-Jami', min Bulughil Maram, adalah hadis yang kedua, baru 2 hadis. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa
asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Ya. Muttafaqun alaih arti bahasanya disepakati atasnya, yaitu hadis yang disepakati kesahihannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maksudnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Imam Bukhari punya kitab hadis bukan hanya Sahih Bukhari, tapi ada juga Al-Adabul Mufrad dan beberapa kitab hadis lainnya. Imam Muslim meriwayatkan hadis sangat banyak, namun dipilih dari apa yang beliau dapatkan dikumpulkan dalam sahihnya. Dan hadis-hadis yang disebutkan dalam dua kitab sahih ini adalah hadis-hadis pilihan yang disepakati kesahihannya oleh para ulama. Ya, ini keistimewaan dua kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sehingga sering disebutkan waruya fi sahihaini dan diriwayatkan dalam sahihain, maksudnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada Sahih Ibn Hibban, ya, tapi tidak masuk atau bukan yang ma'ruf dia sebagai dikenal dengan Sahih, selalu diiringkan dengan Sahih Ibn Hibban. Ya, kadang disebut dengan As-Sahih, diriwayatkan dalam As-Sahih, diriwayatkan di kitab As-Sahih, yaitu maksudnya Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Yang artinya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu dan jangan kamu memandang kepada orang yang ada di atasmu, karena hal itu lebih layak bagimu sehingga tidak meremehkan nikmat Allah terhadapmu. Ini dalam urusan dunia, kekayaan yang Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia, baik muslim atau kafir, lebih-lebih orang kafir. Ya. Karena dari orang beriman tidak sama jatah rizki yang Allah berikan kepada mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa rizki itu dijatah oleh Allah Ta'ala. Allah yang menurunkan rizki, Dia yang membagi rizki. Bukan kita yang menentukan sedikit dan banyak, kita hanya berusaha. Kita hanya berusaha. Kalau kemudian hasil yang menentukan adalah usaha kita, dan setiap yang berusaha itu menghasilkan jumlah yang diinginkan, maka setiap orang pasti menginginkan untuk kaya raya. Ya, untuk kaya raya. Maka yang mendapatkan kekayaan, dia harus meyakini bahwa kekayaan itu anugerah dari Allah Ta'ala. Yang dibatasi rizkinya, maka Allah menghendaki jatah untuk dia seperti yang dia dapatkan, sehingga dia qanaah, dia bersyukur kepada Allah atas apa yang didapatkannya, dan itu ya adalah anugerah terbaik dari Allah untuknya. Ya, ada beberapa ayat yang terkait dengan masalah ini yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang membagi rizki kepada hambanya. Di antaranya adalah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ya. Sudah ketemu ayatnya? Al-Isra surah yang ke-17 ayatnya 30.
sesungguhnya Tuhanmu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, melapangkan rizki, ya, artinya memperbanyak rizki bagi siapa yang dia kehendaki, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan membatasi rizki, mengayakan dan juga, ya, menjadikan orang itu terbatas rizkinya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia terhadap hamba-hambanya adalah maha mengetahui lagi maha melihat. Ya. Ini kabar berita dari Allah Ta'ala bahwa dialah pemberi rizki. Ya. Dialah yang memberikan rizki, yang memegang rizki makhluk. Ya. Yang memberikan, membagi kepada makhluknya, ya, dengan jatah bagian yang dia kehendaki. Fayughni may yasha, dia membuat kaya orang yang dia kehendaki, ya, wa yufkir man yasha'u, ya, dan membuat fakir orang yang dia kehendaki, bimalahu fi dzalika minal hikmah, dengan adanya hikmah, ya, dalam ketentuan-ketentuannya tersebut. Dan sesungguhnya dia maha melihat lagi, maha mengetahui lagi melihat kepada hamba-hambanya. Ya. Maksudnya adalah Allah Ta'ala khabirun, maha mengetahui, basirun, maha melihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman yastahiqul hina, kepada orang yang berhak kaya dan orang yang layak untuk miskin. Ya. Sebagaimana tertera dalam hadis qudsi, inna min ibadi man la yuslihuhu, ya, illal ghina. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak bisa baik kecuali, ya, dengan kaya, lalu aku buat dia kaya. Ya, fa idza afqartuhu, kalau aku jadikan dia miskin, la afsadtu alaihi dinah, maka, ya, aku akan rusak agamanya. Tapi ada sebagian hambaku yang tidak bisa baik kecuali dengan fakir, kecuali dengan miskin, maka aku jadikan dia miskin supaya dia tetap baik agamanya. Kalau aku jadikan dia kaya, rusak agamanya. Nah, ini perlunya husnudzon seorang hamba beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Gitu. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dirinya itu, ya, kurang dalam harta, ya, miskin, ya, boleh jadi, ya, tidak kaya, ya, maka hendaknya dia tetap mengingat nikmat Allah Ta'ala atas dirinya. Ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada dia, khususnya adalah nikmat iman, nikmat agama. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang dia kehendaki, yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Ya. Bahkan terkadang yang tidak dia cintai diberi nikmat sangat banyak. Yang sedang viral di video, ya, non muslim yang mengaku uang saya sangat banyak sekali sehingga sampai beli beberapa stasiun televisi. Ya. Ya. Allah memberikan nikmat dunia kepada orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai, ya, sesuai dengan kehendaknya, sebanyak yang dia inginkan. Wala yu'tid dina, dan tidak memberikan nikmat din illa liman yuhibbu, kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi nikmat agama, nikmat iman itu hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Maka kalau Allah cinta kepada hamba, Allah berikan agama untuknya. Maka Allah Maha tahu, ya,
yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ya, ada orang yang ya, kalau Allah jadikan kaya jadi baik. Dan Allah cinta kepadanya, diberikan agama, lalu kemudian Allah beri kekayaan untuknya. Sehingga dengan agama tersebut ia gunakan kekayaan sesuai dengan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau Allah ya menghendaki atau mencintai dia, ya. Terkadang seorang hamba Allah cinta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuknya yang membawa kebaikan agamanya. Dan dia bisa baik kalau dia miskin. Kalau tidak kaya raya, kalau kaya raya, dia maunya jalan-jalan. Maunya makan enak, malah dia jadi orang yang lalai. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi cinta kepada orang ini, maka Allah jadikan dia kaya. Sehingga dia jadi lalai. Ya. Namun ada sebagian juga orang yang ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia kaya karena diberi istidraj. Ya, kalau orang Jawa punya disolu, dikasih yang banyak supaya dia tambah jauh dari Allah Ta'ala. Tapi ada juga orang yang Allah benci kepada dia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia fakir. Dengan fakir itu dia jadi ya tidak sabar. Ya, dia murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini pertama yang perlu untuk kita ketahui, bahwa rezeki itu di tangan Allah, dikuasai olehnya. Dan nanti ternyata kita temukan cukup banyak ayat-ayat yang menjelaskan akan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagai pemberi rezeki, yang mengatur rezeki untuk makhluknya. Ya. Dan dikaitkan ya, perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ya, membangun keyakinan dialah yang menguasai rizki dan yang membagi rizki untuk hamba-hambanya. Ya. Sehingga dia semata yang berhak untuk diibadahi. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, ibadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang menjadikan langit sebagai bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan yang memayungi, dan menurunkan hujan dari langit ke bumi. Dengan hujan itu Allah keluarkan, bukan hujan yang mengeluarkan, Allah yang mengeluarkan dengan sebab hujan. Assalamualaikum. Bermacam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Ya. Maka kalau kalian yakin seperti itu, ibadah kepada Allah semata dan jangan buat tandingan bagi Allah. Yaitu perintah untuk ibadah dan larangan membuat tandingan bagi Allah Ta'ala. Ya, disebutkan kenapa kok harus seperti itu. Oh, karena Allah pencipta. Ia menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya. Kemudian yang kedua, ya, Allah yang menguasai alam raya ini dan mengaturnya sedemikian rupa. Ya. Bahkan mengatur hujan turunnya itu dari langit ke bumi. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rizki untuk kalian. Ya. Maka keyakinan Allah Ta'ala sebagai pemberi rizki ini begitu sangat penting. Ya. Karena itulah yang akan bisa menguatkan ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara ya alasan orang itu menyembah kepada selain Allah karena dia meyakini bahwa yang dia sembah itu bisa mendatangkan rizki untuknya.
ya, yang disembah selain Allah itu bisa mendatangkan rizki untuknya. Banyak orang cari pesugihan, ya, banyak orang nyembah setan, banyak orang nyembah orang Jawa apa itu, Roro Jonggrang atau Dewi Sri, macam-macam lah. Dianggap mereka itu punya kekuasaan untuk menguasai rizki dan bisa memberikan rizki untuk manusia. Ya, dan salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah ya, mengharapkan rizki dari Allah dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan dan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diberi rizki. Gitu. Dalam Al-Ankabut ayat yang ke-17, ya. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi, itu authanan atau ada ilahnya enggak, saya lupa itu. Sebentar. Ya. Innama ta'buduna min dunillahi authana wa takhluquna ifka. Ya. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtahu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Al-Ankabut ayat yang ke-17. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah hanya ya berhala-berhala, ya, dan kalian telah membuat kedustaan bahwa berhala-berhala itu punya kekuasaan, ya, punya kesaktian, ya, membuat kedustaan bahwa mereka itu dianggap sebagai Tuhan yang mencipta, yang mengatur alam raya, yang bisa mendatangkan kemanfaatan atau bisa mendatangkan kemudaratan. Maka innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak menguasai rizki untuk kalian, tidak bisa memberikan rizki kepada kalian. Fabatahu indallahi rizqa, carilah rizki di sisi Allah Ta'ala, yaitu carilah rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Carilah rizki indallah, di sisi Allah Ta'ala, artinya berdoa kepadanya, minta rizki. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya, yaitu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kemaslahatan rizki kita. Ya. Kemudian washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ya. Ini 3 sebab agar kita diberi rizki yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Ya. Kalau mereka orang-orang musyrikin berdoa kepada Allah, kepada selain Allah, kepada berhala, minta rezeki, maka orang yang bertauhid berdoa kepada Allah, minta rezeki. Dan setiap hari, ya, kita disunnahkan untuk membaca doa minta rezeki. Apa bunyi doanya? Apa bunyi doanya? Ya, satu-satu, siapa yang jawab? Dedi. Allahumma a'inni ala wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk zikir padamu, bersyukur kepada nikmatmu, dan memperbagus ibadahku untukmu. Enggak ada keterangan rezeki di situ. Apa bunyi doa? As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, dibaca pagi hari setelah subuh supaya kita yakin yang memberi rezeki itu Allah. Hari ini yang menjamin rezekiku adalah Allah, yang menguasai rezekiku adalah Allah, yang menguasai rezeki seluruh makhluk itu Allah. Allah beri pada siapa yang dikehendaki dan Allah tahan siapa yang dikehendaki. Kalau Allah kasih enggak ada yang bisa menahan. Kalau Allah tahan enggak ada yang bisa ngasih. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah,
tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah kasih, dan tidak ada yang bisa mengasih kalau engkau sudah memberi. Wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Nah, ini bacaan supaya kita tawakal kepada Allah dalam urusan rizki. Ya, ternyata inilah yang paling banyak membuat orang ya terkadang menyimpang dari tauhid karena urusan rizki. Bahkan menyimpang dari jalan yang lurus karena rizki. Terkait dengan harta. Ya. Begitu. Maka urusan harta rezeki bukan persoalan yang remeh, persoalan penting. Ya, maka diperintahkan setiap hari minta kepada Allah Ta'ala. Yakin. Kalau yakin Allah menguasai rezeki, maka kita melakukan sesuatu yang membuat Allah Ta'ala ridha kepada kita sehingga memberkahi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang kedua apa? Nanti hubungannya dengan bentuk usaha dapat rezeki yang kedua, yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala. Doa yang kedua ada dalam sholat kita. Maka kalau diistilahkan pesugihan, maka sholat yang benar itu akan mendatangkan kekayaan. Ya, sehingga dia tidak perlu minta-minta kepada orang, itu sudah kaya. Kaya bukan berarti berlimpah ruah, maka boleh jadi nanti akan membuat orang lalai. Tapi dengan sebab itu terjaga kehormatannya. Ya, tidak sampai tergoda kepada yang haram. Enggak mau korupsi, kenapa? Sudah cukup hidup saya. Ngapain saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Kenapa saya harus merampok? Kenapa saya harus ambil milik tetangga? Saya sudah punya, sudah cukup. Kenapa saya harus minta-minta ke orang? Saya sudah punya. Ya, cukup saya minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, doa yang dibaca saat duduk di antara dua sujud, atau yang paling pendek yang ada keterangan rezekinya, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Maka di sholat kita suruh minta rezeki. Ya, maka kalau sholatnya benar, baik, kemudian Allah ijabah doa-doanya dalam sholatnya, Allah cukupkan rezekinya. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Surah Thaha ayat 132. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar dalam mengerjakan sholat. Ya. Untuk jaga sholat perlu sabar. Dalam menjalankan sholat perlu sabar. Untuk menjaga kekhusyuan sholat dibutuhkan kesabaran. Wastabir 'alaiha. Benar-benar hadirkan kesabaran dalam menjaga sholat itu. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Ya. Nahnu narzuquk, tapi kami memberi rezeki kepadamu. Tugas kamu adalah ibadah kepada Allah yang baik. Ya, gitu. Maka wa'buduhu, beribadahlah kepadanya, itu jalan merizki. Ya. Maka di antara sebab Allah kasih rezeki orang beriman adalah dengan sebab ibadah-ibadah mereka. Menyambung silaturahim, bersedekah, berpuasa. Ya. Dengan sebab itu Allah akan bukan rezeki kepada hambanya. Maka salah kalau ngejar rezeki sampai melalaikan sholat. Ya kan? Mengejar rezeki sampai melalaikan ya berbakti ke orang tua. Ya, melupakan saudara-saudara dan seterusnya. Nah, doa apa lagi yang bisa mendatangkan rezeki? Doa supaya diberi rezeki. Apalagi doanya? Ya. Istighfar. Ya, istighfar masuk nanti doa. Itu akan bisa masuk dalam kategori ibadah, dia banyak istighfar. Enggak ada hubungan langsung dengan minta rezeki, beri rezeki saya ya Allah. Ya, masuk nanti dalam doa. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang pernah di-share Mas Seno di grup gitu kan. Ini doa luar biasa doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Hafal semuanya, Pak. Dah Buyung sudah hafal dah.
Ya, ini penting dihafalkan. Kapan setoran hafalan? Ya, pekan depan insyaallah. Ya, Allahumma kfini. Kita sama-sama. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Iya. Ini terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kekurangan supaya kita berdoa kepada Allah dengan doa ini. Ya. Kalau tidak pernah kekurangan, nggak pernah baca doa ini. Dan dikondisikan kita berdoa dengan doa ini lebih baik daripada selalu berlimpah dengan kekayaan sehingga butuh untuk doa kepada Allah Ta'ala. Padahal doa adalah ibadah. Jadi orang beriman itu hidupnya selalu bahagia karena husnudzon. Ya, selalu gembira. Ya, likaila tahzanu ala ma fatakum, supaya kalian tidak bersedih atas hal-hal yang luput dari kalian. Ya, itu. Jadi selalu husnudzon. Ya, saat dapat nikmat yang berlimpah, saatnya saya harus syukur, banyak berbuat baik. Saat diuji dengan kekurangan, dengan musibah, saatnya saya sabar dan ada pahala besar dalam hal ini. Ya, sehingga masih bisa tersenyum. Allahumma kfiri bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika man siwak. Ya Allah, cukupkan untukku dengan yang halal darimu sehingga terhindar dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu, ya, supaya aku tidak minta-minta ke orang, supaya terjaga kehormatan. Yang punya hutang baca doa ini, Allah akan bantu lunaskan hutangnya. Ya, dan yang sedang kekurangan Allah akan cukupkan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika man siwa. Ada lagi doa lain. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku, dia penentu nasibku. Perbaiki untukku urusan duniaku, di sana tempat hidupku. Perbaiki untukku akhiratku, di sana tempat kembaliku. Minta diperbaiki dunia supaya diberi rezeki yang cukup, salah satunya. Gimana? Ya. Ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Nah, itu di antara doa minta rezeki yang tertera dalam Al-Qur'an. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ya, walaupun redaksinya adalah pujian, engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Enggak ada minta ya Allah beri aku rezeki tanpa batas. Tapi engkau memberi rezeki kepada orang yang engkau kehendaki tanpa batas. Maka terkadang doa tidak langsung diutarakan minta beri aku, tetapi disebut sifat-sifat Allah yang mulia. Engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Ya, sebagaimana saya bilang, Mbah Tamto orangnya dermawan. Kalau ada temannya yang susah selalu mengulurkan bantuan, ya kan? Maksudnya orang yang bilang begitu, saya sedang susah Mbah Tamto, bantu saya, gitu. Ya, terkadang minta itu tidak harus beri saya, gitu kan? Tapi dengan puji-pujian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga suka ya diminta dengan dipuji. Maka afdhalud doa alhamdulillah. Seutama-utama doa adalah ucapan alhamdulillah. Nah, tadi dalam Al-Ankabut ayat yang ke-17 adalah cari rizki pada Allah, minta rizkinya kepada Allah, ya. Yang kedua ibadah kepada Allah, yang ketiga bersyukur kepadanya. Kalau dikasih rizki, syukur, ya. Kala in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambah nikmat untuk kamu. Nah, itu dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7.
Itu 3 tips supaya mendapat cukup rizki yang baik, yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang musyrikin, mereka mencari rizki dengan nyembah berhala. Orang beriman, dengan memurnikan tauhidnya kepada Allah, Allah kasih rizki untuk mereka. Itu nikmatnya orang beriman. Tapi penghargaan rezeki itu bukannya harta aja kan? Ya. Katanya termasuk. Ya, termasuk rizki. Tapi banyak yang kemudian identik atau makna dasar secara umum adalah berkaitan dengan harta. Maka nanti yang paling rendah adalah harta, di atasnya adalah kesehatan, di atasnya lagi adalah keturunan yang soleh, di atasnya lagi adalah keridhaan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala senantiasa bersama dia dalam seluruh aktivitasnya, sehingga aktivitas itu selalu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena Allah cinta pada dia. Nah, ini rizki paling tinggi. Ya. Tapi yang rizki berlaku umum adalah ya, berkaitan dengan harta yang bisa menunjang kemaslahatan hidupnya di dunia. Baik. Nah, hadis ini juga berbicara tentang urusan rizki, urusan dunia. Maka suruh lihat yang di bawah kalian supaya bisa lebih ya menghargai ya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disampaikan pada pertemuan sebelumnya ya doa saat melihat orang yang terkurangi bagian rizkinya di dunia. Baik dalam berkurangnya kesehatan, atau berkurangnya harta, atau kebangkrutan, atau tertimpa satu bencana. Man ra'a mubtalan, siapa melihat orang yang sedang tertimpa musibah, tertimpa bencana, ya, diberi bala oleh Allah Ta'ala. Lalu dia membaca, apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dwi sudah hafal Dwi? Ya, coba Dwi. Khalaqa tafdila. Ya, siapa yang membaca itu maka lam yadurruhu dzalikal bala. Bala yang dilihatnya tidak akan membahayakan dirinya. Ya, artinya dia akan diselamatkan dari bala tersebut. Lihat orang sakit baca ini. Ya. Lihat orang kemudian kecelakaan sampai cacat dia baca ini. Ya. Dan kalau kepada orang yang diuji dengan urusan dunia dia baca dengan pelan. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkanku dari bala yang menimpamu. Ya, dan menganugerahkan kepadaku banyak anugerah yang dilebihkan daripada kebanyakan manusia. Jadi bersyukur kepada Allah karena sadar nikmat yang Allah berikan padaku banyak. Allah masih kasih kesehatan, mataku masih awas. Ya sebagaimana banyak teman-temannya Mbah Tamto yang kena katarak sampai tidak bisa lihat. Ada yang kemudian jalannya pun sudah tidak bisa tegak. Mbah Tamto masih energik. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi kalau lihat orang kok jadi tersesat, ya sudah tua malah berzina, sudah tua maksiatnya menjadi-jadi, bacanya dengan keras. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Kalau puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari bala yang menimpamu. Aku enggak jadi seperti kamu. Ya kan? Aku tidak menyimpang seperti dirimu. Aku tidak durhaka seperti dirimu. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan aku itu. Ya itu. Untuk nyindir dia. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, setoran hafalan perlu ditulis ini berapa setoran hafalannya. Iya. Nanti kita adakan rehlah, ya kan? Ya. Kalau cari rehlah sudah bingung saya. Bagaimana ngatur cari duitnya, ya kan? Ya, tugasnya ngafal setoran
hafalan. Kadang kan yang ikut cuma 2 orang, 3 orang, ya tidak jadi setoran hafalan. Ya. Ya kemudian ya terhadap ya nikmat agama yang dipunya oleh orang, yang Allah anugerahkan kepada seseorang, ya, dalam sisi ketaatan, kesolehan, jangan lihat yang di bawah kita, alhamdulillah lah saya masih bisa ngaji, itu teman-teman nggak bisa ngaji, lalu dia santai, ya nggak ngafal, nggak punya hafalan nggak apa-apa, penting bisa ngaji daripada fulan nggak bisa ngaji. Jadi urusan melihat dalam urusan agama, dalam kesolehan, dalam ketaatan, lihat yang lebih tinggi. Wah, fulan itu hafalannya sudah 1 juz. Saya dari dulu setoran Ad-Duha sampai An-Nas nggak rampung-rampung. Iya, lupa saya nagih itu hafalan Ad-Duha sampai An-Nas, gitu kan? Nggak usah melebihi itulah. Ad-Duha sampai An-Nas lah hafal, langsung bisa distorkan, bisa baca dalam sholat tahajud, ya kan? Sudah hafal semua Ad-Duha sampai An-Nas. Yang agak sulit apa namanya Al-Alaq sama Al-Bayyinah yang agak panjang. Ya Pak Supri sudah semua. Ya, Mbah Tamto sudah, Mbah? Al-Muluk sudah hafal. Alhamdulillah. Iya. Yang lain perlu untuk di ini sudah hafal 2 juz. Wah, saya baru 1 juz. Saya harus meningkat lagi, lihat yang di atasnya. Aman nazar fi ta'at wal qurbat. Adapun melihat dalam urusan ketaatan dan amal-amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, fayambahi ayandura ila man hum a'la minhu. Hendaknya melihat kepada orang yang di atasnya. Ya. Wah, dia infaknya 10 juta, saya baru 10.000. Ya, punya semangat. Saya ingin ke depan bisa infak 1 juta. Iya. Ya Umar ya. Wah, Masya Allah Umar. Wa ayak tabira nafsahu minal muksirin, dan menganggap dirinya termasuk orang yang kekurangan, kurang ibadahnya, ya, kurang soleh. Wah, saya orang banyak dosa. Wa yughbitahum ala sabaqihim, hendaknya dia menghadirkan rasa iri. Al-ghabat itu iri, tapi tidak diikuti dengan keinginan menghilangkan kenikmatan saudaranya. Itu al-ghabat. Boleh dalam masalah ibadah. Tapi yang tidak boleh adalah al-hasad. Yaitu hasad. Hasad itu ya iri dengan apa yang dimiliki oleh temannya dan menginginkan nikmat itu hilang darinya atau nikmat itu berpindah kepadanya. Saya iri Mbah Tamto, ya, duitnya banyak, sedekahnya banyak, ya, iri, saya ingin punya seperti punya Mbah Tamto, supaya saya ingin sedekah banyak, boleh. Dalilnya hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad, ya, dzahaba al-tuthuri bil ujur. Saat kaum muhajirin yang miskin datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, dzahaba ahlut tuthuri bil ujur. Orang kaya pergi bawa pahala banyak. Ya bahasa saya iri sama orang kaya ya Rasulullah. Mereka pergi bawa pahala banyak. Yusalluna kama nusolli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalim, tapi mereka bisa sedekah dengan ya harta mereka. Kami nggak bisa sedekah ya Rasulullah, kami tertinggal. Itu. Kami tertinggal. Boleh iri yang seperti ini. Itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia itu ya sama-sama iri kepingin. Tapi istilah ramnya itu al-ghabat. Ya. Kepingin. Ya. Lalu Nabi SAW mengajarkan ya, amalan-amalan yang bernilai sedekah. Baca tasbih nilai sedekah. Baca tahmid alhamdulillah nilainya bernilai sedekah. Takbir, tahlil, istighfar, bantu orang, nasihatin orang, ngajak orang kepada kebaikan, itu punya nilai sedekah. Kalau enggak punya
harta untuk disedekahkan, cari pahala sedekah dengan cara lain. Makanya orang miskin harus banyak zikir, harus banyak berbuat baik dengan selain harta yang memang dia tidak punya. Masih nasihat orang, ngajak orang ngaji, ngajak orang sholat, ngajak orang berbuat baik, itu bernilai sedekah. Ya boleh. Ya, bahkan Nabi SAW membagi ilmu dan amal, manusia terbagi jadi ilmu dan harta, manusia terbagi menjadi 4. Pertama, orang yang Allah beri ilmu dan Allah beri harta. Hartanya digunakan sesuai dengan petunjuk ilmu. Maka ini orang paling tinggi. Hartanya digunakan mencari keridhaan Allah, fi sabilillah, membantu orang. Yang kedua, orang yang Allah beri ilmu tidak kasih harta. Ya. Sehingga dia berkata, seandainya aku punya harta seperti yang dipunyai si fulan, aku akan berbuat seperti yang diperbuat si fulan. Aku akan sedekah membantu orang seperti yang fulan lakukan, mungkin lebih banyak lagi. Maka orang ini mendapat pahala seperti yang didapatkan orang pertama. Dengan sebab ilmunya dia tahu bagaimana cara menggunakan dunia kalau punya dunia. Tapi takdirnya Allah nggak kasih dunia. Takdirnya Allah nggak kasih kekayaan. Apakah dia salah? Bukan. Memang Allah yang jatah dia seperti itu. Maka kemudian dia berniat. Kalau aku punya harta yang banyak, seperti harta fulan, aku akan berbuat kebaikan seperti yang diperbuat si fulan. Dia punya, dapat pahala seperti yang dapatkan orang kaya tadi. Ini tingkatan kedua. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beri ilmu, tapi Allah beri harta. Enggak diberi ilmu, maksudnya tidak diberi iman, enggak beri petunjuk. Tapi Allah kasih harta yang banyak. Hartanya digunakan untuk jalan-jalan kemaksiatan yang dimurkai Allah. Ya, membuat konser musik, ya, membiayai ya, perbuatan-perbuatan lahu dan seterusnya yang merusak. Ya. Sehingga dengan hartanya dia membuat banyak kerusakan. Yang keempat, orang yang tidak Allah kasih harta dan tidak Allah kasih ilmu. Enggak diberi ilmu, enggak diberi harta. Lalu dia berangan-angan kalau dia orang kaya yang hidupnya enak, naik mobil mewah, istrinya banyak, ya soalnya kerjanya senang-senang. Pokoknya dia senang-senang, makan di mana saja makannya enak terus. Wah, dia iri dia. Seandainya aku punya harta seperti yang dipunya fulan, aku akan kerjakan seperti kerjakan fulan. Maka orang ini dapat dosa seperti yang didapatkan orang tadi. Walaupun enggak berbuat. Begitu. Ini rugi. Ya, rugi parah. Ya, begitu. Ya. Maka kalau urusan ibadah, urusan ketaatan, lihat yang di atas, ya. Ya. Dan berusaha untuk menyusul, menyalip. Nah, itu dianjurkan. Itu disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, kemudian beliau berdalil dengan surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian kepada ampunan, yaitu bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Ya. Maksudnya adalah bersegera mengerjakan sesuatu yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan ampunan Allah Ta'ala? Ya. Dengan menjaga, memurnikan tauhidnya. Ya. Dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Dengan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka ini akan diberi ampunan. Dan yang keempat adalah dengan beristighfar. Ya. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akan dapat ampunan. Atau memintakan ampunan untuk orang lain, sehingga dengan sebab itu akan didoakan oleh malaikat dia pun supaya diberi ampunan. Ya,
Ini wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegera untuk dapat ampunan dari Allah Ta'ala, suruh bersegera, jangan tunda. Oh, yang lain dulu dah, saya nanti. Enggak. Bersegera, jangan ditunda karena kita tidak tahu kapan matinya. Ya, tidak tahu kapan matinya. Kemarin baru terjadi kecelakaan di mana? Purwakarta, Cipularang. Iya. Kilometer 92. Enggak ada yang duga. Kecelakaan yang seperti itu. Tiba-tiba ada yang meninggal dunia. Ya. Apalagi yang di jalanan. Ya kita semuanya orang yang sering berada di jalan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Ya kita selalu berdoa minta dijaga oleh Allah, diberi keselamatan. Ya suruh bersegera. Ya, apalagi kalau sudah tua, nggak boleh nunda-nunda, besok saja enggak. Ya. Maka nikmat ini, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh orang sehingga mereka merugi. Ya, merugi. Ya. Yaitu sehat dan waktu luang. As-sehat wal faragh. Lalu dalam Sahih Bukhari, ya, ketika menjelaskan hadis ini, Imam Bukhari kemudian mendatangkan hadis berikutnya, ya. Itu karena membahas tentang bab, ya, dua nikmat yang banyak orang merugi dan kehidupan akhirat. Allahumma la aish ila aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Enggak ada kehidupan yang kami cari, kami harapkan balasannya kecuali kehidupan akhirat. Ya, lalu Al-Hafidz Ibnul Hajar menghubungkan. Maka setiap aktivitas hidup yang tidak membawa keuntungan akhirat itu adalah aktivitas yang merugi. Ya. Aktivitas dalam hidup, karena dia punya kesehatan bisa beraktivitas, dia punya waktu, kesempatan dia beraktivitas, dan aktivitasnya itu tidak membawa kebaikan untuk akhiratnya. Ini orang merugi. Berdasarkan dua hadis yang kemudian beliau kumpulkan ini. Untuk menjelaskan yang dimaksud orang merugi dengan kesehatannya, dengan waktu longgarnya, yaitu kesempatan dia. Yang seperti apa? Yaitu orang yang tidak mengejar akhirat. Yaitu aktivitasnya tidak membawa keuntungan, kebaikan untuknya di akhirat. Ya, maka setiap orang beriman selalu memikirkan akhiratnya. Maka sampai seluruh aktivitasnya, ya, dia niatkan, ya, supaya diberi pahala yang akan dia panen di kehidupan akhirat. Sampai wa fi buti ahadikum shadaqah. Dalam kalian menyalurkan syahwat kalian pun ada shadaqah. Bernilai shadaqah, artinya itu akan membawa pahala untuk kalian di akhirat. Ya, untuk menghindarkan diri dari yang haram, untuk supaya memenuhkan hak pasangan, supaya kita, ya, kemudian terhindar dari yang haram, ya, atau supaya mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah, maka akan diberi pahala, gitu. Akan diberi pahala. Sehingga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, inni la ahtasibu 'alallahu fi naumati kama ahtasibu fi qumati. Aku berharap pahala kepada Allah dalam tidurku, sebagaimana aku berharap pahala saat aku bangun. Ini para sahabat yang selalu menyiapkan diri untuk akhirat. Maka wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, ya, uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bersegera mengamalkan amalan-amalan yang dijanjikan akan diganjar dengan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Yang tinggal di dalamnya tidak akan berdesak-desakan. Ya, kalau di Gang Putri sudah desak-desakan rumahnya. Bahkan temboknya dibagi, satu tembok untuk dua rumah. Sumpek,
Makanya katanya kalau 1 bulan tidak keluar untuk ya ini katanya di Bekasi itu sudah suntuk, depan tembok, belakang tembok, kanan tembok, kiri tembok, jalan pun mentok tembok, begitu. Tapi di surga luas, maka di sana nggak ada kata macet dan desak-desakan. Kalau di sekitar sekarang ini mana-mana macet, apalagi ya weekend, ya Jumat malam Sabtu. Tapi macetnya sudah sampai ya iya. Makanya yang depan Hermina, depan Mitra Keluarga itu sudah di stop, nggak boleh belok, diluruskan ke sana karena macetnya yang parah. Ya, dari Pekayun sudah macet depannya rumah Pepen itu, Pak Pepen. Sebelum keluar dari Pekayun, ini tumben orang Bekasi. Jalannya makin luas, tapi kemacetannya makin panjang. Di sana tidak. Maka hadis tentang innakum satarona rabbakum. Kalian akan bisa melihat wajah Tuhan kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat purnama. Sekarang malam 14. Ayyamul bid, ya. Bulannya purnama, ya. Sayangnya mendung. Ya. Saya kira tadi mau hujan. Mau telepon Dwi enggak jadi. Kayaknya kalau utara ini enggak ada petirnya sebelah timur sama daerah Keranggan gitu. Iya, sudah mau izin lagi. Utara lihat, oh utara enggak. Bekasi Utara biasanya hujannya lebih lambat itu kan. Iya. Iya, Bekasi Utara. Iya. Cuman mendung, bulannya enggak kelihatan. Seperti kalian melihat purnama, la tudhamuna fi ru'yati, kalian enggak saling desak-desakan, enggak. Longgar surga itu. Kalau tempatnya longgar, hatinya juga terpengaruh jadi longgar. Maka salah satu unsur kebahagiaan, 4 unsur kebahagiaan dalam hadis riwayat Ahmad. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Maka kalau ingin bahagia, istrinya suruh ngaji biar ya jadi sholihah. Itu unsur kebahagiaan pertama. Yang kedua adalah al-maskanul wasi, rumah yang lapang, yang tidak sempit. Itu akan membantu pikiran jadi lebih lapang. Itu unsur kebahagiaan berkaitan dengan dunia. Yang ketiga adalah al-markabul hani, ya, kendaraan yang nyaman. Yang keempat, apa yang keempat? Kira-kira apa yang keempat? Ya? Yang keempat itu al-jarus saleh, tetangga yang baik. Itu yang keempat. Jadi kebahagiaan kita di lingkungan salah satunya ditentukan oleh tetangga kita. Maka cari tetangga, cari rumah itu bukan cari rumah, termasuk cari tetangga. Maka zaman abad-abad pertama Islam, jadi harga rumah yang mahal itu kalau rumahnya dekat dengan ulama. Itu yang mahal. Ya. Jadi rumah yang mahal itu kalau rumahnya dekat ulama itu mahal. Bukan dengan masjid ya, Pak. Ya. Bukan dekat masjid. Ya ulamanya dekat masjid. Bukan dekat masjid. Ya. Jadi tetangganya baik. Jadi rumah yang dekat ulama itu jadi rebutan. Supaya apa? Supaya bisa dapat ilmu. Gitu. Tapi kalau sekarang yang akses tolnya dekat, yang dekat mall. Nah, itu yang paling mahal. Ya, padahal itu dekat dengan penyakit. Iya kan? Ya. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang bertakwa. Ya, kemudian dalam surah Mukmin ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka jadi terdepan dalam kebaikan. Ya, maka berkaitan dengan kebaikan diperintahkan untuk berlomba. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yaitu kuat yang dikaitkan dengan iman. Orang beriman ilmunya banyak. Orang berilman kemudian fisiknya kuat. Orang beriman ekonominya kuat.
itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Yang termasuk makna al-mu'minul qawi adalah mukmin yang kuat himmahnya, semangatnya. Semangat berbuat baiknya kuat. Ya, selalu optimis, gitu kan? Daripada mukmin yang lemah, wa fi kullin khair, tapi masing-masing orang beriman itu baik. Kalau ada iman, dia orang baik. Kalau ada iman, maka ada kebaikan padanya. Wa fi kullin khair, pada setiap orang mukmin yang kuat imannya dan yang lemah itu ada kebaikan. Maka hargai keimanan. Hargai keimanan. Kalau ada yang salah, kita mohonkan ampunan. Begitu. Ya. Jangan yang salah kemudian kita langsung vonis, berarti hilang iman dia. Ya, hati-hati riwayat Muslim, yukhraju minan nar, dikeluarkan dari neraka. Ya. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin ya, minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sebutir biji sawi berupa keimanan. Artinya keimanan sekecil itu akan jadi sebab orang itu dikeluarkan dari neraka. Tidak akan kekal di neraka. Itu berharganya iman. Itu berharganya tauhid. Maka wa fi kullin khair. Kenapa kok disebutkan wa fi kullin khair? Ya, ini ada banyak nanti syarahnya. Ya, supaya kita bisa menghargai keimanan. Enggak semua orang beriman itu bagus imannya, sholat jamaahnya rajin. Kadang ada yang sholat jamaahnya masih bolong-bolong, tapi masih ada iman dia. Ya, maka tetap ada keimanan pada dirinya harus dihargai. Lalu ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, urusan dunia, urusan akhirat, semangat dia. Tidak malas. Ya, karena setiap usaha kebaikannya itu akan diganjar. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan melemah. Wah, rezeki sudah ditangani, ini usaha begini, musim begini juga nggak akan ada hasil. Orang beriman selalu semangat ada dapat, Allah akan beri hasil. Kalau tidak ada hasil sesuai dengan yang ditargetkannya, aku sudah berusaha dan usaha ini diridhoi oleh Allah, dia dapat pahalanya. Dia dapat pahalanya. Begitu. Taib, barakallahu fikum, ini penyempurna keterangan sebelumnya. Yang dimaksud hadis tadi, lihat yang di bawah kalian ini dalam urusan dunia, urusan agama, urusan ibadah, urusan ketaatan, urusan akhirat, lihat yang lebih tinggi, berusaha untuk ya menyalipnya, menyusulnya, harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Ya, lihat yang sampai pensiun mereka, ya rajin saja, saya masih jarang-jarang, maka dia kejar. Oh ya, ini yang lain dia sudah baca Al-Qur'annya bagus, saya belum lancar, saya harus ikut tahsin supaya saya bisa baca Al-Qur'an bagus. Kemarin saya lihat video latihan kakek-kakek sudah sepuh banget. Ya, di videoin, walaupun itu nanti punya pelajaran musafir perjalanan beraga. Ya, dilatih, ditanya. Nanti kalau dalam kubur ditanya, "Man rabbuka?" Ya, dia jawab, "Rabbi Allah, Tuhanku Allah." Ya. "Man nabiyuka?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma kitabuka?" Ya, Al-Qur'an. Ya, terus ditanya, ya. "Kamu bisa baca Al-Qur'an?" Tidak bisa. Ya, jadi ternyata banyak yang beriman kepada Al-Qur'an tapi tidak bisa baca Al-Qur'an. Kayak kemarin sebelum ke Dieng kami ke Lampung. Ya, di Pantai Minangroa. Ya, bagi mushaf, kemudian wakaf Iqra, dan bagi mukena. Ya, masyarakat pinggir pantai. 5 tahun yang lalu waktu tsunami di Lampung ke sana, masih suasana masih kampung banget. Ya, kampung banget, pinggir pantai persis. Rumahnya dengan pantai itu hanya 10 meter, 20 meter lah. Ya. Dan ada Pak Solehan, itu orang cukup ramah, saudara dari Ketua DKM Marhamah. Ya. Tapi sekarang sudah banyak villa, yang punya villa orang Bali, orang Batak. Nah, mereka lihat ini nanti daerah akan ramai untuk wisata. Bahkan CCM, perusahaan miliknya Cendana, itu sudah beli bukit, sudah akan bangun hotel. Bukit itu sudah dibelah sama dia.
pakai di situ. Tapi musholanya masih kecil. Dan ekonomi masyarakat sangat kurang, maka kalau tanahnya dibeli senang mereka bisa bangun rumah. Ya, tapi dampaknya ya, yang punya villa di daerah situ dan villanya besar-besar itu orang Hindu, patung-patungnya sudah mulai banyak, ya, dan orang Batak yang kerjanya nyanyi dan karaokean. 5 ke 9 ya. Iya, tapi masih nurut mereka. Pokoknya jam 10 maksimal. Setelah jam 10 nggak boleh ada konser musik. Ya. Lalu kita ikut membina di TPG. Ternyata anak yang satu SMP, ya, itu belum bisa baca Al-Quran. Ya. Mereka yang katanya sudah Al-Quran, kita dengarkan, ya harusnya balik ke Iqra lagi. Bahkan minta Ustadz kirim ke kami guru Ustadz supaya bisa ngajarin anak-anak ngaji. Karena sudah mulai datang banyak wisatawan, akhirnya sudah banyak pengaruh-pengaruh negatif. Tapi masih ada hampir 100 lah anak-anak itu yang masih mau ngaji ketika bahwa 70 lebih mukena itu habis dan kurang untuk ibu-ibu. Nah, ini memberisakan. Maka mari kita berpikir juga ini kalau tidak dibentengi kasihan. Dan ternyata memang masyarakat yang antusias kepada urusan din ibadah itu nggak banyak. Maka yang jamaah hanya beberapa orang saja. Begitulah kondisinya. Walaupun tempatnya ya cukup bagus itu. Enak kalau kita buat. Bahkan naik ke bukitnya tuh nanjaknya seperti ini. Baik, teman-teman, ini di banyak tempat ya banyak orang belum bisa baca Al-Quran. Maka nanti yang sudah TPG harusnya sudah mulai, nanti yang besar-besar kita bisa ditugaskan. Tapi biasanya orang mencari tempat tugas itu yang nyaman, yang sudah siap, ready, ya pesantren. Tapi yang berani terjun ke masyarakat seperti itu nggak banyak. Yang masih konsen seperti itu baru Dewan Dakwah. Siap dikirim ke pelosok pedalaman. Bahkan sampai ke tempat yang tidak bisa diakses dengan kendaraan. Mereka masih mau. Tapi untuk yang lainnya agak berat, apalagi pesantren yang sudah enak, bayarannya mahal, ya fasilitasnya lengkap, untuk terjun ke seperti itu sepertinya berat. Padahal itu yang butuh sentuhan dari kita. Tapi ada pertanyaan sebelum masuk ke hadis yang ketiga. Iya. Apabila pandai bersyukur, misalnya akan ditambah nikmat. Syukurnya seperti apa sih? Wujud syukur itu yang seperti apa? Dan sebenarnya mau dikasih yang nikmat itu syukur yang mana? Ya, asyukru dari bahasa Arab. Kalau dibawa ke bahasa Indonesia punya arti yang beragam. Ada arti syukurin, itu berarti senang dengan kesengsaraan orang. Ya, syukuran, ya itu identik nanti ya dengan upacara-upacara tradisional. Bahkan ada ada tahlilan, bahkan ada penyembahan kepada selain Allah juga namanya syukuran. Ya. Jadi syukur memiliki 3 rukun. Pertama adalah ya, dengan hati, yaitu al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Meyakini dalam hati semua nikmat itu datang dari Allah. Ini hati. Yang kedua dengan lisan, yaitu dengan banyak memuji Allah dan menyatakan nikmat itu darinya. Ini anugerah Allah, ini karunia Allah, ini pemberian dari Allah. Nah, itu yang kedua. Dengan lisan mengakui bahwa apa yang dia dapatkan itu anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk taat. Maka kalau syukur kakinya sehat, ke masjid jalan kaki. Syukur matanya masih bisa melihat, maka dibuat baca Al-Quran. Melihat yang baik-baik. Telinganya sehat, digunakan untuk mendengarkan tilawah, mendengarkan nasihat, dan seterusnya. Ya. Punya harta, dia gunakan untuk membantu orang. Berbuat baik sama orang tua, pada kerabat, ya, menjalin silaturahim, berwakaf, bersedekah, itu ya, menggunakan nikmat untuk taat. Jadi Allah Ta'ala beri nikmat untuk kita, dunia ini dalam kehidupan dunia,
adalah sebagai ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Ya, maka semua nikmat ada pertanyaannya. Nah, kemarin kuliah subuh saya ngisi di PPS Pulau Permatasari. Ya, termasuk yang punya rumah di situ Bang Miing. Ada kemarin hadir ngaji. Setelah pemilu kemarin, ya karena dia nggak jadi dari partainya Anies Mata itu Gelora, nggak lolos ya, diikut ngaji dan kemudian ya sharing dengan kami karena temanya berkaitan dengan urusan dunia dari bab tazkiyatun nufus ya. Jadi ada orang yang ke masjid itu hari ini bawa Rubicon, besoknya lagi dia punya Alphard bawa Alphard, besoknya lagi punya ya Ford Everest dia bawa itu. Jadi beberapa hari dia ganti-ganti. Ada yang celetuk, wah itu ke masjid malah nyombongin kekayaan. Nah, tapi seorang muslim harus husnuzon kepada yang lain. Mungkin dia bawa itu supaya meringankan hisabnya di akhirat. Kamu punya Rubicon itu untuk apa? Saya bawa ke masjid ya Allah. Gitu. Ya. Jadi semua nikmat ada pertanyaan. Menggunakan nikmat untuk taat, maka itu yang akan mendapatkan balasan atas kesyukurannya. Ya. Ya, termasuk wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, maka salah satu dari donatur marhamah, ya pengusaha ada di Galaksi. Ya, ini kalau dekat PB Sudirman itu ada SS Sinergi. Yang punya masih muda. Lebih tua saya daripada dia, 42 atau 43. Ya, tapi bisnisnya sudah cukup maju. Ya, jadi salah satu sedekah dia adalah menghadirkan kebahagiaan pada diri anak-anak. Maka diajak jalan-jalan. Dan semua disiapkan oleh dia. Bahkan anak-anak ya diimbau untuk tidak bawa uang saku. Ya kan biasanya kalau pas pulang juga sudah dibelikan oleh-oleh disiapkan. Ya. Bahkan selesai dari Dieng ya dia sudah menyampaikan nanti mau diajak jalan-jalan ke Lampung supaya nyebrang ya laut. Ternyata setelah pulang dari Dieng dia ada proyek di Lampung. Katanya nanti sekalian survei di Lampung. Ya begitulah. Ada orang seperti itu. Dan dia adalah saya ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat ini dengan memberikan kebahagiaan orang-orang yang rasanya tidak mungkin dia akan bisa menikmati jalan-jalan. Ya, begitu. Ya, itu makanya sedekah yang unik. Ternyata ada beberapa hadis termasuk amal yang dijendela adalah sururun tudkhiluhu. Ya, kebahagiaan yang kau masukkan dalam diri saudaramu. Itu termasuk salah satu amal yang istimewa membahagiakan saudara seiman. Begitu. Itu termasuk syukur. Ada macam-macam syukur. Ya, begitulah. Maka itu yang akan diganjar kesyukuran itu dengan ditambah nikmat. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau yang suami beramal, itu istri itu termasuk itu juga beramal apa enggak? Karena pada umumnya kan gini, kalau mengatakan saya sebagai para keluarga yang infak gitu. Nah, istri itu kan nggak katakan suka ngiri gitu. Nama saya aja gitu, apa saya bukan nama saya gitu. Suka ngiri katakan gitu kan. Itu kalau kita infak sebagai kepala keluarga itu enggak termasuk. Iya. Taib fadlullah azim. Karunia Allah itu sangat besar. Maka seorang suami yang berinfak dan dia melibatkan istrinya dan pahalanya, maka istrinya juga akan dapat bagian pahalanya. Dan apabila seorang istri berinfak dengan harta suaminya, dengan izin suaminya, atau dibolehkan, atau dipercayakan dia mengelola uangnya, lalu kemudian dia sedekahkan, maka pahalanya adalah untuk istrinya dan untuk suaminya. Pahalanya untuk istrinya dan untuk suaminya. Maka kalau Pak Supri misalnya ya
ingin supaya suami istri dapat pahala, ya diberi uang belanja dan diingatkan sebagiannya disedekahkan. Dan kalau istri bersedekah, dia dapat pahalanya, suaminya juga dapat pahalanya karena yang menafkahi istrinya. Maka siapa yang menjadi sebab kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakan. Ya. Maka man dalla ala khair kafaili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Cukup. Ini hadis yang ketiga nanti tentang albir wal ism dan syarahnya cukup menarik dan ini nanti punya hubungan dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an terkait dengan albir dan ini nanti berbicara tentang kesempurnaan akhlak. Ya, dan Allah wa iyyakum ajmain ya. Semoga Allah taala memberi manfaat dari ilmu yang telah kita kaji di malam hari ini ya. Dan senantiasa memberi kesempatan kita untuk menambah ilmu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta